pagi anak-anak. Baiklah, kita akan memulai mata pelajaran prakarya dengan materi pengolahan limbah lunak. Kerajinan limbah lunak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian limbah adalah satu benda yang tidak bernilai dan tidak berharga. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya, terdiri dari yang pertama, limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida dalam kurung CO, HCl, NO2, dan SO2. Selanjutnya, limbah cair. Limbah cair merupakan jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Contohnya, air cucian, rembesan AC, dan minyak goreng buangan. Berikutnya, limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya, plastik, botol, dan ban bekas. Di sini kita dapat melihat ada 3 gambar yang dimana setiap gambar itu memiliki keterangan. Yang pertama, kita dapat melihat gambar limbah cair, dimana di sini ada satu kali yang dialiri air, dimana kita lihat air tersebut sudah tercemar. Kemudian gambar yang kedua, kita melihat ada suatu pabrik yang mengeluarkan limbah gas seperti asap. Kemudian yang ketiga, kita dapat melihat limbah padat, suatu gambar plastik yang bertumpuk-tumpuk yang tidak ada nilainya dan tidak berharga. Selanjutnya kita masuk pada kelompok kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, limbah pertanian. Limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Selanjutnya, limbah industri. Limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Selanjutnya, limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Yang terakhir, limbah domestik. Limbah domestik ini limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Di sini kita dapat melihat ada 4 gambar yang dimana setiap gambar itu memiliki keterangannya. Yang sudut kiri atas kita dapat melihat di sana itu ada gambar limbah pertanian. Ada tumpukan batang ubi jalar, ada tumpukan jerami, dan lainnya. Itulah yang dimaksud limbah pertanian. Selanjutnya kita melihat di situ ada limbah industri. Selanjutnya ada limbah pertambangan. Gambar selanjutnya limbah domestik. Limbah domestik ini mungkin kita seringkali menemukannya di sekeliling atau di rumah kita sendiri. Selanjutnya kita masuk pada kelompok yang ketiga, limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan senyawanya ini dibagi 2 bagian. Yang pertama, limbah organik, di mana limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk.
Mungkin bisa kita lihat contohnya nanti pada gambar berikut ya. Selanjutnya, limbah anorganik. Jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Baiklah, di sini ada 4 gambar yang dimana pada setiap gambarnya memiliki keterangan. Gambar yang pertama di sini kita dapat melihat keterangannya limbah organik, di mana pada gambar di sini ada bekas sayur-sayuran, buah-buahan, yang dimana gambar ini menunjukkan bahwasanya sesuatu benda yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Pada gambar kedua kita dapat melihat keterangannya di sini limbah anorganik. Ada gambar botol minuman, plastik, kaca maupun aluminium, di mana limbah anorganik ini limbah yang tidak bisa terurai atau lama proses untuk bisa hancur atau teruraikan. Limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Indonesia memiliki banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan. Produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di mancanegara. Salah satu contoh hasil karya kerajinan dari limbah organik mungkin bisa kita lihat pada gambar di bawah limbah organik, di mana di sini kita dapat melihat gambar yang menunjukkan hasil karya kerajinan dari limbah organik. Kemudian pada gambar yang keempat di bawah gambar limbah anorganik kita dapat melihat juga hasil karya kerajinan dari limbah anorganik, di mana suatu tas yang terbuat dari plastik bekas kemasan kopi kayaknya ini. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan atau handmade. Tangan-tangan terampil dan pemikiran kreatif, inovatif, karya anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Jadi, buat siswa-siswi Bapak, silakanlah berkarya, manfaatkanlah limbah-limbah yang ada di lingkungan kita. Keluarkan ide-ide kreatif, inovatif anak-anak Bapak, supaya suatu benda yang tak ada nilai atau tak berharga tersebut bisa memiliki nilai tinggi dan sangat berharga di mata manusia. Baiklah, demikian dulu materi untuk hari ini. Materi selanjutnya tunggu di channel berikutnya. Terima kasih. Ya, ahou.